PSSI dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi mengakhiri kerjasama mereka. Kesepakatan ini dilakukan melalui mekanisme pemutusan hubungan secara bersama-sama. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama. Proses ini menandai berakhirnya hubungan kerja antara federasi dengan seluruh jajaran tim kepelatihan asal Belanda itu. Keputusan ini diambil berdasarkan persetujuan bersama dari PSSI dan Patrick Kluivert. Kedua pihak mempertimbangkan dinamika internal serta arah strategis pembinaan tim nasional ke depannya. Penghentian kerjasama ini dilakukan atas dasar persetujuan kedua pihak, dengan mempertimbangkan dinamika internal dan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Demikian pernyataan resmi PSSI. Dengan demikian, Patrick Kluivert dan stafnya tidak lagi menangani Timnas Indonesia. Patrick Kluivert beserta seluruh stafnya resmi melepaskan jabatan untuk tim senior Indonesia. Posisi pelatih kepala tim nasional Indonesia kini kosong dan sedang dalam proses pencarian pengganti. PSSI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala kontribusi yang telah diberikan Patrick Kluivert dan tim selama masa tugasnya. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program pembinaan dan pengembangan sepak bola nasional. Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya resmi dipecat PSSI. Total, dia memainkan 8 laga yang menghasilkan 3 kemenangan, 1 seri, dan 4 kalah. Tidak ada kesedihan dari netizen, bahkan mereka telah menemukan pengganti. Iya, nama Shin Tae-yong disebut bakal kembali melatih Indonesia. Kebetulan pelatih asal Korea Selatan itu juga baru saja dipecat Ulsan Yudi pekan lalu. Pelatih 55 tahun itu memang masih ada di hati supporter Indonesia. Dia melatih Indonesia sejak 2020 sebelum dipecat awal tahun ini dan digantikan oleh Kluivert. Total, Shin mencatat 63 laga bersama Indonesia dengan 27 kemenangan, 15 seri, dan 21 kalah. Persentase kemenangan adalah 42,86%. Pergantian ke Kluivert memang layak disesali, sebab Indonesia bersama STY sedang dalam tren positif di kualifikasi Piala Dunia. Terbukti, pergantian ke Kluivert berimbas kepada gagalnya Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika STY kembali melatih Jai Itzes dan kawan-kawan, maka bukan hal sulit baginya menghidupkan lagi permainan Indonesia, terutama untuk peluang menuju Piala Dunia 2030. Tetapi, mengingat hubungan dengan PSSI tidak cukup baik, kecil kemungkinan STY bakal kembali, setidaknya dalam waktu dekat. Nama Jesus Casas menjadi perbincangan luas sebagai sosok yang dinilai layak sebagai pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Kluivert out muncul usai hasil Timnas Indonesia di 8 laga bersama Timnas Indonesia. Jesus Casas Garcia merupakan pelatih asal Irak yang pernah melatih Timnas Irak periode 2022-2025. Jesus Casas memegang posisi pelatih kepala Timnas Irak selama 3 tahun hingga 2025 sebelum digantikan oleh Graham Arnold. Bersama Irak, Jesus Casas langsung memberikan dampak besar di debut kariernya sebagai pelatih kepala di level internasional bersama Irak. Tak butuh waktu lama bagi Casas, ia langsung mempersembahkan gelar juara Piala Teluk 2023 usai di final mengalahkan Oman 3-2. Gelar itu menjadi yang pertama diraih Singa Mesopotamia, sejak pertama kali digelar pada 1988. Jesus Casas juga sukses membawa Irak tampil mengesankan dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Jesus Casas juga nyaris membawa Irak lolos ke Piala Dunia 2026 usai tampil mengesankan di putaran ketiga. Patrick Kluivert gagal bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selanjutnya, bakal ada evaluasi dari Exco PSSI ke Kluivert dan tim kepelatihannya. Skuad Garuda kalah 2-3 dari Arab Saudi. Kemudian, pasukannya takluk 0-1 atas Irak dan jadi juru kunci grup B. Patrick Kluivert mengaku bertanggung jawab atas kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu diucapkannya panjang lebar di sosial media pribadinya. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengaku kalau bakal ada evaluasi dari Exco PSSI terkait kepemimpinan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Sumarji menegaskan, semua laporan akan terperinci dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Sumarji menjelaskan, evaluasi tiap kompetisi adalah hal yang wajar dilakukan oleh PSSI. Setelahnya, bakal ada beberapa hal yang akan dibenahi demi Timnas Indonesia lebih baik lagi. Di media sosial, sudah bergema tagar Kluivert out.
Tak sedikit, pecinta sepak bola meminta PSSI memecat Patrick Kluivert yang dinilai tidak memuaskan. Itu terkait soal pemilihan susunan pemain kontra Arab Saudi, serta lamanya merespons ketika tertinggal 1-3 saat itu. Beberapa strategi di laga-laga lainnya turut dinilai kurang meyakinkan. Sumarji menanggapi isu tersebut. Sumarji menjelaskan, semuanya akan kembali pada keputusan Exco PSSI. Akan tetapi, tidak diketahui kapan Exco PSSI akan lakukan evaluasi terkait kinerja Patrick Kluivert. Sementara itu, Kluivert bersama tim kepelatihannya bertolak balik ke Belanda selepas ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemunculan mendadak bek tangguh Elkan Bagot di media sosial menjadi sorotan hangat menyusul kegagalan timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain bertahan berusia 22 tahun tersebut mengunggah aktivitas terbarunya di Instagram beberapa jam setelah skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit di babak kualifikasi. Berbeda dengan rekan-rekan di timnas Indonesia yang mengekspresikan kesedihan mendalam atas hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot memilih untuk tidak memposting hal serupa. Bek jangkung milik Ipswich tahun itu justru membagikan momen saat dirinya berada di Amerika Serikat. Ketidakhadiran unggahan bernuansa kecewa dari Elkan Bagot ini sontak memicu beragam spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama karena isu ketidakhadirannya di skuad nasional. Padahal, Elkan Bagot sempat menjadi pilar penting di lini belakang timnas Indonesia sejak debutnya pada November 2021 di fase awal perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sebetulnya pernah mempertimbangkan untuk memanggil kembali Elkan Bagot pada kalender internasional Maret 2025. Namun, rencana pemanggilan tersebut batal karena pemain tersebut lebih memilih bertahan di klubnya, Ipswich Town, demi mengamankan posisi inti. Fokus bek kelahiran 2002 ini kepada klubnya menjadi hambatan utama kembalinya ia ke skuad timnas Indonesia yang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekhawatiran kehilangan tempat di klubnya menjadi alasan valid yang membuat Elkan Bagot absen dari setiap pemanggilan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dirumorkan kembali menjadi pelatih timnas Indonesia. Media-media Korea Selatan menilai STY cocok menggantikan Patrick Kluivert yang baru saja gagal membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rumor kembalinya STY ke Indonesia diembuskan media portal Korea. Diketahui, desakan memecat Patrick Kluivert oleh warganet di Indonesia juga terus menguat. Di Indonesia, Shin Tae-yong telah menjadi lebih dari sekedar pelatih. Ia dijuluki pahlawan nasional dan mendapat dukungan penuh, tulis portal Korea. Seperti diketahui, Indonesia arahan Kluivert kalah 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak dalam lanjutan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 kali kekalahan itu menyudahi perjalanan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, Exco PSSI kabarnya akan menggelar rapat soal masa depan Kluivert. Artinya, peluang dipecat kini terbuka jika menilik kegagalan timnas Indonesia. Shin Tae-yong saat ini berstatus tanpa klub selepas dipecat dari klub Liga Korea Selatan, Ulsan HD. Rumor liar menyebut dirinya masuk daftar pelatih anyar timnas Indonesia. Bek tim nasional Indonesia, Jay Itzes, gerah melihat hujatan yang tertuju kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah kegagalan skuad Garuda melaju ke Piala Dunia 2026. Lewat unggahan di media sosial pribadinya, Itzes menuliskan pesan panjang mengungkapkan fakta pengorbanan Erick demi kesuksesan timnas. Ia menekankan pentingnya menghargai kerja keras dan dukungan yang telah diberikan Erick dan jajarannya di PSSI kepada para pemain. Menurut pemain Sassuolo FC itu, banyak pihak tidak mengetahui betapa besar upaya yang dilakukan Erick Thohir dan jajaran PSSI di balik layar untuk memberikan kondisi terbaik bagi timnas. Dalam batas kemampuan mereka memberikan kami kondisi terbaik di luar lapangan, sehingga kami dapat fokus sepenuhnya pada performa kami di lapangan, ujar Itzes. Meski kecewa karena gagal membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia, Itzes menegaskan bahwa perjalanan timnas belum berakhir. Ia menilai pencapaian skuad Garuda sudah menunjukkan kemajuan besar. Pemain berdarah Belanda itu juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Erick Thohir yang disebutnya selalu profesional dan mendukung penuh kebutuhan tim. Di akhir pesannya, Itzes mengajak seluruh supporter untuk tetap mendukung timnas di tengah masa sulit ini. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 tak hanya mengecewakan publik sepak bola nasional, tetapi juga menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat, Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Presiden Prabowo setelah timnas dipastikan tersingkir.